Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, apa kabar? Alhamdulillah. Baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya Ibu minta maaf ya karena di sini mungkin kendala jaringan di Ibu agak kurang stabil. Jadi Ibu tidak sepenuhnya menetapkan diri ke hadapan kalian. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita absen dulu. Semuanya sudah pada hadir. Dan silakan juga diisi presensinya ya. Tadi sudah Ibu sharekan di pertemuan sebelumnya. Jadi silakan diisi terlebih dahulu. Ya, Bu. Ya. Dan sebelum kita mulai lagi pembelajaran, Ibu minta Dian silakan pimpin doa terlebih dahulu. Ya, Ibu. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Dian. Ya, untuk pelajaran sekarang kita masih membahas mengenai sistem pencernaan. Untuk minggu kemarin kita sudah membahas mengenai uji makanan, nutrisinya ya. Ada yang masih imut? Ada yang masih ingat? Utang berikut kan ngerti kulo. Ada yang masih ingat bagaimana cara kita menguji makanan untuk glukosa misalkan? Pakai amilum, Bu. Oke, pakai amilum, iya. Dan pertemuan yang keduanya kita sudah juga membahas mengenai saluran pencernaan pada manusia. Itu mulai dari rongga apa saja ya? Mulut. Dan mulut. Dari mulut masuk ke mana? Kerongkongan. Dari kerongkongan. Dari kerongkongan masuk ke mana lagi? Lambung. Dari lambung masuk ke mana? Usus halus. Ke mana? Ke usus halus? Ya, Bu. Iya, masuk ke usus halus. Lalu masuk ke mana lagi? Usus besar. Usus besar. Kemudian masuk mana? Anus. Masuk ke anus. Iya. Sepertinya di sini muka-muka lelah ya. Muka-muka mengantuk gitu loh. Jam terakhir capek lapar. Sudah pada makan belum nih? Sudah jam terakhir, Yang ini Bu. sudah pada makan belum? Belum makan siang, Bu. Aduh, belum makan siang. Kalau belum makan siang, nanti Ibu sajikan nih ada makanan di dalam presentasi Ibu. Yuk, kita simak ya presentasinya. Enak itu. Ya, Ibu share ya. Sebentar. Ibu sharekan dulu. Belum terlihat ya? Belum, Bu. Iya, di sini keterangannya seperti ini. Nggak bisa. Bisa tunggu sebentar, Ibu ganti ke laptop, ke komputer dulu. Iya, Bu. Sambil cerita-cerita, Bu. Kita kelaparan, Bu. Sebentar, kita coba di sini. Bu, izin ke belakang. Boleh. Yuk sambil menunggu tayangan slide dari Ibu. Kalau misalkan kalian disajikan mie instan dan seblak, kira-kira apa yang akan pertama kali muncul di benak kalian? Enak, Bu. Enak. Selain enak apa lagi? Saya milih seblak, Bu. Alasannya apa? Seblak enak daripada mie. Seblak enak daripada mie. Saya suka ya. dua-duanya, Bu, asal pedas. Nah, itu dia, pedas. Kira-kira kalau misalkan ada kata pedas nih, pedas itu berpengaruh nggak sih buat tubuh kita untuk depannya?
Pengaruh, Bu. Pengaruh. Pengaruh, Apa kalau Bu. misalkan kita terlalu banyak makan pedas nih ceritanya? Sakit perut, Bu. Sakit perut. Diare, Bu. Apakah apa tadi? Diare, Bu. Diare. Iya, di sana muncul kata diare. Nah, yang namanya diare itu merupakan suatu gangguan pada sistem pencernaan, di mana gangguan itu bisa terjadi tadi karena adanya makanan yang kita masukkan, seperti itu. Nah, selain diare, kira-kira dampak apa lagi yang bisa kita rasakan dari makanan yang tadi kita makan? Terdengar suara Ibu? Iya, Bu. Iya, kira-kira apa lagi selain diare? Kurang serat, Bu. Iya, kurang serat. Kalau misalkan tubuh kita kekurangan serat, apa yang akan terjadi? Tidak bisa BAB, Bu. Susah Tidak bisa BAB, alias nanti kita akan terkena yang namanya penyakit apa tuh? Ambeien. Sembelit. Atau Sembelit, nama Bu. lainnya adalah konstipasi, seperti itu. Konstipasi. Ya. Iya. Kalau saya punya sakit ambeien termasuk nggak ke pencernaan? Iya, gimana, Bu? Saya punya penyakit ambeien termasuk penyakit pencernaan bukan? Iya, ambeien juga termasuk ke dalam salah satu penyakit atau gangguan pada sistem pencernaan. Sebenarnya semuanya bisa diawali dari tadi, yaitu sembelit. Nah, kalau misalkan sembelitnya terus-menerus berkepanjangan, itu nanti bisa mengakibatkan yang namanya wasir atau tadi itu apa sih namanya? Ambeien. Ya, ambeien. Bu. Itu sudah mulai terlihat? Tapi nggak ada ya. Tapi PPT-nya belum muncul. Yang terlihat fotonya Bu Irma. Iya, sebentar. Ini kita hentikan dulu. Masih belum terlihat ya. Aku nggak tahu nih kenapa. Kurang sajen, Bu. Diganggu sama jin penunggunya. Iya, Pak Yusron. Sudah belum? Terlihat belum? Belum, Bu. Belum. Ini di sininya sudah dimulai di-share. Lanjut aja, Bu. Nanti muncul-muncul sendiri. Iya, boleh. Ya, tadi selain tadi ada konstipasi, selain ada diare, ada apa kira-kira? Biasanya nih akan menyerang anak-anak remaja seusiaan kita, seusiaan kalian. Mah, Bu, mah. Apalagi apa tadi? Mah, iya, mah. Mah. Ada yang namanya mah. Penyakit mah itu kira-kira diakibatkan karena apa? Telat makan. Telat makan. Selain telat makan apa lagi? Makanan pedas, Bu. Makanan pedas. Terus apa lagi? Makanan kecut, Bu. Makanan apa? Makanan asam. Asam. Makanan asam. Iya. Kenapa yang namanya makanan asam itu bisa menjadi pemicu timbulnya penyakit mah? Ada yang tahu? Nah, ini dia. Nah, sudah terlihat sekarang? Sudah, Bu. Sebentar. Nah, di sini kita lihat. Di sini tadi Ibu janji ke kalian untuk menampilkan sebuah tayangan makanan. Ini makanan yang Ibu sajikan untuk kalian ya. Ada mie, ada seblak, Enaknya. kemudian ada bolu. Ada yang mau bolu tuh ketika tampilannya seperti itu? Masih enak apa enggak ya kira-kira? Enggak suka, Bu. Iya, kalau misalkan kita mengkonsumsi makanan seperti ini, tadi kalian sudah menyebutkan, Bu, bisa terjadi yang namanya diare, bisa terjadi yang namanya mah, bisa terjadi yang namanya sembelit, itu betul sekali. Nah, ternyata yang namanya gangguan pada sistem pencernaan, selain diakibatkan oleh makanan, juga ternyata bisa diakibatkan oleh mikroorganisme, ataupun oleh hewan sejenis lalat seperti ini. Bisa dipahami?
Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Bu. Iya. Nah, di sini ada beberapa penyakit lainnya selain yang sudah kalian sebutkan tadi. Penyakit lainnya yang pertama, di sini ada yang namanya konstipasi, tadi sudah kita bahas ya. Iya, Bu. Iya. Kemudian yang kedua, ini agak maaf. Nah, di sini ada yang namanya apa nih? Kelihatan nggak hurufnya? Kecil. Kecil banget ya. Iya. Ini yang namanya usus buntu atau appendicitis seperti itu. Nah, kenapa yang namanya usus buntu ini bisa terjadi? Ada yang tahu kenapa? Usus buntu Makan itu, cabai, Bu. ya? Isi Tritos, Bu. cabenya. Isi Makan masuk. biji, jamu biji, Bu. Makan ya, biasanya makanan kita makan apa nih? Kalau misalkan kita nanti akan mengalami usus buntu. Makanan apa coba yang Pedes. teman? Jamu biji. Yang pedes-pedes. Yang pedas-pedas. Kenapa kalau yang pedas-pedas itu bisa mengakibatkan usus buntu? Nggak tahu, Bu. Jelasin, Bu. Isi cabenya menghambat usus, Bu. Oke, ada jawaban seperti itu. Cabainya nanti menghambat usus katanya begitu ya. Oke, selain cabainya yang menghambat usus, apa lagi? Ususnya mungkin kepanasan, Bu. Karena biji cabai tersebut. Ususnya kepanasan. Ada perpindahan kalor ya tadi, ususnya kepanasan. Iya, sebenarnya jawaban kenapa bisa terjadi usus buntu itu bukan karena kita terlalu banyak makan cabai ya, ataupun bukan karena kita terlalu banyak makan mie, tapi sebenarnya itu berproses dari kesalahan kita, yaitu ketika kita makan, kita tidak mengunyah makanannya secara apa coba? Secara lembut. Iya, secara lembut. Secara Makanya sempurna. nanti kerja, iya secara sempurna. Makanya nanti kerja dari lambung sama usus itu menjadi lebih berat sehingga mengakibatkan cabai bukan cabai ya, biji cabainya tersebut menjadi kasar kemudian menjadi menghambat di dalam usus buntu tersebut. Nah, yang namanya gangguan pada sistem pencernaan itu sangat banyak sekali loh, bukan hanya yang sudah tadi kalian sebutkan, contohnya misalkan ini ada wasir, kemudian ada juga sariawan. Nah, masih banyak lagi contoh dari gangguan pencernaan yang bisa kalian dapatkan di internet, seperti itu. Nah, untuk kegiatan kali ini, karena saking banyaknya gangguan pencernaan pada tubuh kita nanti, maka Ibu meminta kalian untuk membuat sebuah kelompok. Nanti karena di sini ada 11 orang, kelompoknya kita bagi menjadi 5 ya. Nanti ada yang berdua, ada yang bertiga. Nanti kemudian kalian silahkan kerjakan LKPD yang sudah Ibu sharekan sebelumnya di WA Group. Kemudian nanti kalian presentasikan di sini. Seperti itu. Nah, dalam LKPD yang sudah Ibu sharekan di grup, itu berisi 5 buah artikel. Sudah pada dibaca di rumah kan? J, Bu. Iya. Terima kasih. Nah, dari kelima artikel tersebut, kalau misalkan Ibu bikinkan sebuah gambar, gambarannya seperti ini loh. Ini gambarannya, ini gambaran dari 5 artikel yang Ibu bikin di LKPD. Yang pertama, ini ada apa nih? Ini gambar apa nih? Orang kegemukan, Bu. Iya, gemuk. Gemuk. Iya, Atau gemuk. bahasa lainnya apa? Obesitas. Obes. Iya. Salah satu penyakit dari sistem pencernaan juga akan mengalami obesitas. Yang kedua apa ini? Di lambung, Bu. Lambung. Kita akan mengalami MAH. Kemudian ini apa? Ini apa ya, teman-teman? Apa yo? Usus. Usus. Apa yang terjadi Ususnya kira-kira di kotor, usus? besar. Ya. Mencret ya, diare ya? Ya, diare. Pinter. Ibu Isna ini. Kemudian ini apa lagi? Itu penyakit kuning, Bu. Warnanya kuning matanya. Iya, Kuning-kuning. iya, ini kalau di ibu disebut penyakit kuning atau hepatitis. Kalau ini apa?
Kurang Ya, gizi, kurang malnutrisi, gizi Bu. atau malnutrisi. Sudah pada diisi kan LKPD-nya kemarin? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ibu minta perwakilan aja satu kelompok untuk mempresentasikan. Nanti kelompok yang lainnya itu menanggapi hasil presentasinya. Entah itu menanggapinya dengan hasil yang sama ataupun hasil yang berbeda. Ya. Ibu minta untuk kelompok Mustati untuk menyampaikan hasil pengisian LKPD-nya, terutama untuk yang tabel pengamatannya terlebih dahulu. Silakan. Baik, Bu. Untuk hasil pengamatan dari kelompok kami, yang pertama itu adalah gangguan organ pencernaan malnutrisi. Penyebabnya karena kurangnya mengkonsumsi nutrisi secara seimbang. Pola makan yang buruk menyebabkan anak tidak mengkonsumsi sumber makanan dari karbohidrat, vitamin, lemak, dan mineral yang seimbang. Akibatnya bagi tubuh yaitu menyebabkan sistem kekebalan menurun, pertumbuhan terganggu, dan perkembangan otak terganggu. Oke, cukup. Upaya untuk Bagaimana dengan kelompok pencegahan. yang lain? Ada yang mau menanggapi hasil presentasi dari kelompok Mustatiknya? Atau sudah sama jawabannya? Sama, Bu. Sama. Berarti bisa kita simpulkan ya bahwa tadi yang namanya malnutrisi itu apa? Nur Alia. Penyebabnya apa tadi? Penyebab malnutrisi itu apa tadi? Kalau sama jawabannya. Yaitu karena kurangnya mengkonsumsi Nutrisi. Iya, mengkonsumsi nutrisi yang seimbang. Nanti bisa mengakibatkan tadi kayak gambar yang ini. Nah, ini ketika misalkan kita mengkonsumsi nutrisinya tidak seimbang, kita akan mengalami dua gangguan ini. Yang pertama, kita bisa mengalami kwashiorkor, kemudian yang kedua, kita juga bisa mengalami yang namanya marasmus. Kemudian penyebab bukan penyebab ya tadi, akibatnya begitu Bu apa kalau misalkan kita terkena yang namanya malnutrisi nih? Yaitu tadi adanya turunnya sistem kekebalan tubuh seperti itu. Iya. Dan bagaimana cara mencukupi bagaimana cara kita mencegah agar kita tidak terkena yang namanya malnutrisi? Satu-satunya cara yaitu adalah dengan mencukupi nutrisi yang Seimbang. Masih ingat? Iya. Masih ingat? 4 sehat, makanan- 5 sempurna. apa? 4 sehat, 5 Masih ingat? sempurna. Oke, 4 sehat 5 sempurna itu terdiri dari apa saja? Karbohidrat, Kemudian protein, protein, kemudian lemak, lemak, kemudian Air, vitamin, kemudian susu. iya. Kita lanjut ya. Berarti sudah clear ya jawaban yang pertama? Sama semuanya? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama, iya. Terima kasih. Kita masuk ke poin kedua. Di poin kedua itu berisi artikel diare. Ibu minta masih mustaqdi ya. Silakan presentasikan lagi. Nanti yang lainnya menanggapi. Yang kedua itu tentang diare. Penyebabnya Ya, makanan yang terpapar virus, bakteri, dan protozoa seperti Entamoeba coli. Akibatnya bagi tubuh menyebabkan perut mules, terus tinja encer, dan ada yang sampai berdarah. Menyebabkan dehidrasi, pusing, dan lemas. Itu Iya, Bu dari bagaimana dengan kelompok kelompok yang lain? kami. Samakah jawabannya? Sama, Bu. Sama. Sama, Bu. Iya, berarti untuk diare tadi itu adalah suatu jenis penyakit yang diakibatkan karena terpaparnya apa tadi? Dari makanan bukan? Iya, Bu. Iya, Bu. Tapi makanannya sudah terkena apa tadi? Virus, bakteri, Bu. Sudah terkena virus. Escherichia coli. Kayak tadi contoh ya, kayak tadi contoh di awal ada sebuah bolu yang dihinggapi oleh berbagai macam lalat. Nah,
Kemudian akibat bagi tubuhnya. Jelas kalau diare itu kita pasti bolak-balik kamar mandi. Itu kita akan merasakan mules. Kemudian bagaimana cara kita mencegah agar kita tidak terkena penyakit itu? Jangan makan Menjaga sembarangan, kebersihan Bu. makanan, Jangan Bu. Iya, sembarangan. jelas harus menjaga kebersihan. Cuci tangan Oke. sebelum makan. Nah, itu termasuk ke dalam prokes yang sekarang kita lagi kerjakan ya. Kita masuk ke yang ketiga, selain diare apa lagi? Mah, Bu. Selain diare sebentar. Selain diare ada juga mah, maaf. Selain diare ada juga mah. Oke, Mustati boleh diungkapkan lagi hasil presentasinya? Ya, mah itu disebabkan oleh infeksi bakteri, Bu. Meningkatnya asam lambung juga bisa menjadi penyebab mah. Terus stres, makan tidak teratur, mengkonsumsi makan yang terlalu pedas ataupun asam. Iya, biasanya untuk mah itu akan banyak sekali diderita oleh orang-orang kayak kalian. Itu kayak pelajar. Kenapa kayak pelajar? Karena yang kita rasakan mungkin ya, yang kalian rasakan berangkat sekolah nggak makan dulu, nggak sarapan dulu, nyampe ke sekolah kalian langsung makan yang namanya gorengan ataupun mie instan. Nah, itu bisa mengakibatkan yang namanya penyakit mah untuk kedepannya. Iya. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Apakah setuju dengan jawaban Mustati untuk mah? Setuju, Bu. Setuju. Lanjut ya. Lanjut ke penyakit selanjutnya. Ada yang namanya apa lagi? Di LKPD kalian ada apa lagi? Hepatitis, Bu. Ada hepatitis. Oke, untuk hepatitis Ibu minta kelompok lain yang menjelaskan. Ibu minta Dian, coba jelaskan. Bu, sebentar. Hepatitis itu penyebabnya adalah infeksi bakteri, jamur atau protozoa, racun seperti alkohol. Terus untuk akibat tubuhnya, hepatitis itu peradangan pada hati dan menimbulkan warna kuning di bagian organ mata, Ibu. Terus untuk upaya pencegahannya berarti kita harus vaksin hepatitis. Terus rutin mencuci tangan, menghindari berbagai jarum suntik, tidak memakai alat kebersihan diri bersama orang, dan memperhatikan kebersihan makanan dan minuman, Bu. Iya, betul sekali jawaban dari Dian. Bagaimana tanggapan kelompok yang lain? Apakah sama atau berbeda pendapat? Bu. Sama. Sama. Bu. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Yang ke terakhir. Ada yang namanya penyakit apa tuh? Obesitas, Bu. Obesitas. Oke, untuk Obesitas, Bu. obesitas Ibu minta kelompok Isnaini untuk menjelaskan. Ya? Isnaini masih hadir? Kayaknya nggak ada ya. Oke, Ibu minta. Bu, Isna ini sekelompok sama saya, Bu. Saya aja, Bu. Iya, boleh. Nopi, yuk silahkan dijelaskan. Obesitas itu penyebabnya faktor usia atau genetik, kemudian efek samping obat-obatan, kehamilan, kurang tidur, pertambahan usia, pola makan. Terus akibatnya bagi tubuh itu penumpukan lemak berakibat kegemukan. Terus upaya pencegahannya biar kita nggak obesitas itu penuhi asupan harian protein, terus membatasi gula, lakukan diet karbo, makan secara perlahan-lahan, gak terburu-buru, kemudian hindari makanan sama makanan olahan yang instan gitu. Ya, itu dari kelompok kami, Bu. Ya, terima kasih. Bagaimana dengan kelompok yang lain tanggapannya? Dari jawaban Novita. Sama, Bu. Oh, sama. Ya sudah. Kalau sama berarti tabel pengamatannya sudah kalian isi. Sekarang kita lanjut pada tahapan selanjutnya, yaitu tahapan pertanyaan. Di sana ada beberapa pertanyaan yang harus kalian isi. Sudah diisi kah? Sudah, Bu. Nah, di sana ada 7 pertanyaan. Kita langsung saja bahas. Yang pertama,
Yaitu dari hasil pengamatan dan studi pustaka yang kalian lakukan, gangguan atau penyakit apa saja yang disebabkan oleh mikroorganisme? Dari yang tadi 5 penyakit tersebut. Apa saja kira-kira? Mikroorganisme Diare. apa, Bu? Mikroorganisme itu kayak bakteri, kayak virus, kayak jamur yang kayak gitu. Diare, Bu, diare. Diare. Apakah diare? Hepatitis, hepul, apalagi? Mah, Bu. Mah juga bisa termasuk ke dalam jenis penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Oke, yang kedua, di sana diminta dari hasil pengamatan kalian, itu gangguan atau penyakit apa saja yang disebabkan oleh pola makan? Mah, Ibu. Obesitas. Obesitas, ya. Terus, Malnutrisi. mah juga masuk ya. Mah juga masih masuk. Nutrisi, iya. Mah itu bisa masuk kedua-duanya. Bisa karena makanan, juga bisa karena mikroorganisme. Seperti itu. Kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, coba diperhatikan LKPD-nya. Kira-kira apa jawabannya? Kalau salah satu organ dalam tubuh kita itu mengalami gangguan. Proses pencernaan tidak berjalan lancar, Bu. Oke, proses pencernaan tidak berjalan lancar. Apalagi yang lain? Atau sama? Proses pencernaan tidak Ya, berfungsi susah dengan buang baik, air Bu. besar. Oke, susah buang air besar. Fungsi pencernaannya tidak berjalan dengan baik. Iya, betul. Kenapa? Karena kalau misalkan kita mengalami sakit gigi saja, ketika gigi kita sakit, maka otomatis makanan yang kita masukkan ke dalam mulut itu tidak akan halus. Maka kerja dari lambung dan usus itu akan menjadi jauh lebih keras. Ketika jauh lebih keras, otomatis nanti akan mengakibatkan berbagai ancaman penyakit yang lainnya lagi. Kita lihat yang keempat, apalagi di sana? Jelaskan mengapa ketika kita makan penting sekali untuk mengunyah makanan. Supaya makanannya jadi lembut, bisa dicerna, diserap sama usus. Oke, supaya makanannya menjadi lembut dan dapat diserap oleh usus. Betul sekali. Kemudian, ada lagi tambahan yang lain? Yang nomor Tidak 4 ada, Bu. nggak ada? Meringankan kerja lambung. Oke, meringankan kerja lambung. Dan siapa selain lambung yang diringankan? Usus, Bu. Dan usus, iya. Ingat bahwa lambung dan usus nanti itu merupakan tempat terjadinya proses pencernaan secara mekanik. Secara kimiawi, maaf maksudnya Ibu kimiawi, di mana nanti secara kimiawi tersebut akan dihasilkan suatu enzim, dan salah satu enzim yang mencernanya itu adalah enzim yang mengubah karbohidrat, yaitu ada enzim amilase. Seperti itu, ya. Kalau misalkan di dalam waktu di mulut, ketika di mulut itu proses pengunyahannya tidak terlalu baik, maka otomatis ketika di lambung pun proses pencernaan karbohidratnya itu akan lumayan berjalan dengan sangat lama. Ketika berjalan dengan sangat lama, maka lambung dan usus tersebut nanti akan mengakibatkan proses penyerapan insulinnya secara besar-besaran, dan itu akan mengakibatkan yang namanya penyakit diabetes, seperti itu. Kemudian yang keempat, apalagi? Yang kelima, apalagi? Mah, Bu, pernah Yang kena kelima, emah. apalagi? Gangguan yang pernah dialami. Oke, yang kelima yaitu menuliskan pengalaman pribadi kalian. Gangguan apa kira-kira yang sering dialami? Mah, Mah lagi ya. Ini Mah dan biasanya diare. khusus untuk anak-anak remaja seperti kalian. Iya, Oke. diare, Bu. Kita lanjutkan ke poin ke-6. Di sana apa? Ada pertanyaan yaitu ukurlah tinggi badan dan massa tubuh kalian, kemudian hitung dan analisislah indeks massa tubuh kalian untuk mengetahui apakah kita itu termasuk ke dalam golongan
yang normal, maksudnya berat badannya normal, ataupun misalkan kita termasuk ke dalam orang yang memiliki berat badan di bawah normal ataupun di atas normal. Sudah dianalisisnya? Sudah, Bu. Sudah. Sudah Bu, Oke, saya bagaimana di atas hasilnya, normal. Hasilnya gimana Saya hasilnya? di atas normal. Normal. Sama Bu, saya juga di atas normal. Obesitas Bu. Iya, nggak apa-apa. Berarti kalau misalkan di atas normal, kita harus melakukan langkah selanjutnya. Yaitu apa? Adakanlah yang namanya program apa tuh? Diet, Bu. Iya, diet. Bagaimana cara Nggak program diet berhasil, itu Bu. biar bisa Lapar. terjadi, biar bisa berlangsung dengan baik? Dengan cara gimana? Disiplin. Disiplin apa? Mengurangi nasi, Bu. Kurangi nasi atau diet karbo. Nah, ini akan Rajin olahraga, Bu. Rajin olahraga. Iya, rajin olahraga. Ini akan berhubungan dengan poin yang ketujuh ya. Poin ketujuh sudah pada diisi di rumah belum? Nggak terlihat Bu. Oh iya itu. Iya, ini poin ketujuhnya yang ada di LKPD. Silakan dibuka lagi LKPD-nya. Ini poin ketujuhnya. Jadi kita sambungkan pertanyaan yang tadi poin ke-6 dengan poin ke-7. Yaitu antara indeks massa tubuh yang kita miliki dengan berapa besar asupan kalori. Nih, berapa besar asupan kalori yang kita butuhkan. Kemudian juga dihubungkan dengan aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah pada diisi di rumah? Sudah, Bu. Saya belum. Sudah, Bu. Sudah, ada yang tidak paham? Ada yang masih tidak paham? Atau sudah paham semua? Saya belum paham, Bu. Belum paham. Bagian mananya? Di bagian mananya? Halo, di bagian mananya? Cara menghitung kalorinya, Bu. Oke, kita lihat dulu. Kita lihat ke soalnya dulu ya. Di sini ada Bapak Opik usianya 45 tahun, berat badannya 85 kg, tinggi badannya adalah 160. Dia adalah seorang guru. Dari sini, nih, yang ini, dari Bapak Opik yang usianya 45 tahun dan berat badannya 86 dan tingginya 160. Kita prediksi dulu berapa IMT-nya. Berapa indeks massa tubuh yang dimiliki oleh Pak Opik itu. Caranya gimana? Caranya adalah tinggal berat badannya 89, kita bagi dengan tinggi badannya. Tetapi tinggi badannya itu harus dikuadratkan. Berarti 89 dibagi 1,6 dikalikan dengan 1,6. Seperti itu. Nanti kita bisa peroleh berapa IMT-nya. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa. Setelah itu nanti kan kita peroleh angka. Nah, nanti kita lihat apakah Pak Opik ini tergolong ke dalam berat badan yang normal, ataukah berat badan kurang normal dalam artian kurus, ataukah berlebih badannya atau gemuk. Nah, nanti untuk kategori-kategorinya itu bisa kalian lihat ada di buku paket di halaman 195. Bisa dimengerti ya? Iya, Bu. Bisa, Bu. Setelah itu, nah, Iya Bu. setelah itu kita baca ke poin selanjutnya. Di sini dia adalah seorang guru. Berarti kita lihat aktivitas guru ini dia adalah sedang. Nah, karena dia sedang, dia laki-laki, maka ini kebutuhan kalorinya. Kemudian dia berumur 45 tahun. Berarti di sini kebutuhan kalori per harinya itu 2.600. Itu kebutuhan kalorinya. Kemudian diceritakan lagi di sini bahwa Pak Opik itu adalah penderita diabetes. Nah, diabetes, yang namanya diabetes itu juga adalah penyakit. Ketika kita menderita diabetes, otomatis asupan karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak boleh terlalu banyak. Seperti itu. Nah, di sini dikatakan bahwa bagi orang yang penderita diabetes, jumlah kalori yang dianjurkan itu 25 sampai 30 kalori per kilogram dari berat badan idealnya. Jadi nanti kalian hitung dulu ini 25 sampai 30 kalori dari berat badan idealnya itu berapa?
Begitu. Bisa dipahami? Yang jelas pasti akan lebih kecil daripada angka yang ini, daripada angka 2.600. Nah, setelah itu, lalu kita sangkutkan ke sini. Pak Opik itu pagi hari sama siang hari sudah makan. Nah, asupan makanan yang dia masukkan ke dalam tubuh itu sudah 950. Nah, berapa sisanya asupan makanan yang bisa dimakan oleh Pak Opik? Tetapi dengan catatan bahwa Pak Opik tersebut dia punya penyakit diabetes, juga Pak Opik tersebut tidak mau kelebihan berat badan. Nah, dengan demikian kuncinya di sini kita tinggal lihat aja berapa kurangnya. Kalau misalkan dari perhitungan yang tadi, yang ini, yang tadi sudah kita peroleh, misalkan yang seharusnya dimakan oleh Pak Opik itu adalah 1.800, dia sudah makan 950, maka tinggal dikurangi saja 1.800 dikurangi 950. Nanti ada hasilnya. Nanti setelah itu kalian tinggal kategorikan ke sini. Nah, 1.800 itu apa saja kira-kira yang bisa Pak Opik makan. Tetapi dengan memperhatikan ini, catatan bahwa dia itu adalah penderita diabetes. Seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke. Kalau bisa, untuk poin 7 ini boleh kalian kerjakan secara berkelompok di luar jam tatap muka. Jadi nanti hasilnya itu kirimkan ke Ibu lewat WhatsApp grup. Bisa dimengerti ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, alhamdulillah kalau bisa. Nah, pengisian LKPD sudah, maka karena waktunya pun di sini sudah hampir habis jam pelajaran Ibu, maka kita simpulkan saja apa sih pelajaran yang bisa kita temukan untuk pertemuan kali ini. Apa saja? Gangguan pencernaan, Bu. Iya, yang pertama bahwa gangguan pencernaan pada manusia itu bisa kita golongkan ya, yaitu bisa karena adanya infeksi oleh bakteri ataupun karena pola makan yang salah. Seperti yang sudah tadi kalian jelaskan. Kemudian, kalau misalkan kita sudah tahu beberapa penyakit tersebut, maka di sini kita harus berupaya ya, agar kita terhindar dari penyakit pada sistem pencernaan tersebut. Yang pertama apa nih? Menjaga kebersihan makanan, Bu. Oke, menjaga kebersihan makanan. Yang kedua apa lagi? Makan teratur, Bu. Makan teratur. Yang ketiga apa lagi? Menghindari stres. Iya, stres. Konsumsi makanannya harus benar, kemudian harus bersih, dan hindari stres. Itu inti dari bagaimana cara upaya kita agar kita selalu selalu sehat dan sistem pencernaan kita itu selalu dalam keadaan yang sehat. Begitu. Nah, sampai sini bisa dipahami kan? Bisa, Bu. Paham, Ibu. Bisa. Kalau bisa, barangkali sebelum Ibu tutup, ada pertanyaan dulu seputar gangguan pada sistem pencernaan? Tidak, Ibu. Kalau tidak, seperti biasa ya, kalian nanti akan mengerjakan evaluasi. Jadi nanti PR-nya double-double, PR yang tadi nomor 7, kemudian ditambah dengan evaluasinya. Evaluasinya bisa kalian lihat di link sini. Ini sudah Ibu sharekan juga nanti di WA grupnya. Ya, bisa dipahami kan? Iya, Bu. Oke, kalau bisa sebelum kita tutup, kita baca doa terlebih dahulu. Doa penutupan majelisnya. Ibu minta Nur Alia untuk membacakan doa terlebih dahulu. Kita tutup dengan doa
Penutup ya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi minggu depan di pertemuan tatap muka seperti ini dengan materi yang berbeda tentunya. Dan jangan lupa evaluasinya juga dikerjakan. Ya. Baik, Bu. Kita ketemu di bab 3 ya, berarti struktur jaringan pada tumbuhan. Silakan dipersiapkan materinya. Ya, baik Ibu akhiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.